tiap hari akuntansi gitu kalau Ya, macam-macam sih. Tapi nanti kalau memang mau jurusan akuntansi ada tiga macam akuntansi itu. dipisah lagi tuh Bu. Iya, bisa-bisa. Dan pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2. Jadi bukunya itu memang benar-benar tebel banget. Itu ada 3 macam buku, yaitu AKPA, pengantar akuntansi, AKM, dan AKL. Audit juga kan? Audit juga masuk. Akuntansi. Gitu. Nah, sekarang istilah dalam neraca. Aktiva tidak kritik ada aktiva tidak berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Ini apaan? Ada di halaman 822. Harta atau aktiva ada lancar dan tidak lancar. Kalau lancar ada kas, ada sediaan. Ada yang lancar tidak berwujud, misalnya piutang. Kan piutang nggak ada wujudnya toh. Iya. Nggak ada duitnya juga karena masih piutang, tapi dia masuk harta kita. Kalau tak lancar ada harta investasi, harta tetap, dan harta lainnya. Itu ada semua di situ. Ini istilah dalam neraca mengenai aktiva. Kemudian mengenai modal sendiri, ada disebut kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah utang atau liability. Kewajiban debitor, utang adalah kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor dalam jangka waktu tertentu. Kalau modal sendiri, kewajiban suatu pihak atau organisasi untuk melaksanakan sesuatu pada pemilik modal dalam jangka tidak terbatas. Ada berbagai istilah yang kurang tepat di sini. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri mengenai istilah-istilah yang tidak tepat. Kapasitas. Contohnya, ini saya kasih bagi SHU, sisa hasil usaha. Kan kalau di koperasi kan ada istilah SHU kan, sisa hasil usaha. Nah, istilah ini untuk menggantikan istilah laba untuk istilah laba dan SHU yang belum dibagikan untuk laba ditahan. Kata hasil mengandung arti yang sangat luas. Hasil yang diperoleh dari pegawai berupa gaji, hasil yang diperoleh dari perusahaan berupa laba. Sisa hasil usaha. Oh, jadi kalau penggunaan kata SHU itu kurang tepat karena hasil itu keseluruhan, bukan sisa, bukan laba. Kalau laba itu kan setelah dikurang-kurangi kan. Ya. Nah, kalau hasil itu terlalu luas untuk digunakan sebagai istilah laba. Gitu sebentar Bu. Gitu. Nah, ini mengenai istilah-istilah mungkin teman-teman bisa baca-baca sendiri. Neraca pada kenyataannya tidak disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Terus pendapat para ahli dan IAI. Ini ada di halaman 824 mengenai istilah-istilah dalam akuntansi. Ya. Terus ini adalah hubungan hak dan kewajiban dari organisasi. Ada di sisi debit, ada di sisi kredit. Hak asasi organisasi, ada harta lancar, ada harga tak lancar, terus guna dana, ya semacam inilah. Ini adalah hak dan kewajiban organisasi. Terus istilah dalam ikhtisar laba rugi. Nah, tadi neraca sudah, sekarang laba rugi. Ada penghasilan, ada pendapatan. Sama apa beda? Pendapatan sama penghasilan beda. Apa bedanya? Pendapatan itu sama penghasilan itu dari kita melakukan sesuatu kita dapat hasil. Iya. Kenapa? Monggo. Kalau penghasilan itu
income Bu ya. Kan income. Iya kan Bu. Ya semua income. Pendapatan itu. Ayo. Oh, tahu Bu, Pendapatan kalau itu penghasilan dari itu penjualan sesuatu. Kalau penghasilan itu tiap bulan. enggak. Itu udah future service. Dari future berarti layanan yang akan dilakukan di masa datang. Jadi penghasilan itu wujud dari rencana yang akan dilakukan. Tapi kalau pendapatan itu adalah hasil dari yang sudah kita lakukan dalam masa tertentu. Kalau yang penghasilan itu masih direncanakan gitu Bu. Justru tulisannya gitu perwujudan dari future service. Ada pendapat lain? Penghasilan. Perwujudan dari future service. Kalau pendapatan itu masih ada laba kotornya. Wujud dari future Kalau service. penghasilan laba bersih. Wujud dari future service. Kenikmatan dari Penghasilan, oke. waktunya mungkin Bu, jangkanya mungkin beda. Pendapatan. Sama-sama pendapatan, cuman bedanya mungkin kalau yang penghasilan itu mungkin ada jangkanya lebih panjang. Terus kalau pendapatan itu ya jangka pendek, bisa hari ini, besok dan lain sebagainya. Kalau Tidak. penghasilan itu tiap bulan. Berarti penghasilan itu total dari pendapatan maksudnya. Iya, bisa jadi. Kalau pendapatan bisa Pendapatannya pendapatan berapa hari nanti ini. totalnya kan penghasilan. Pendapatan hari ini nanti totalnya kan pendapat. Misalnya akhir bulan gitu. uh, Berarti total dari pendapatan itu penghasilan. Iya, bisa diartikan seperti itu. Hmm. Nah, tulisannya kayak gitu kan memahami pengertiannya gitu. Oke, sebentar. Kalau pengertian di sini Pendapatan modal khusus untuk dagang kayaknya, dagang dan Iya. modal. Iya, review. Kalau penghasilan sih dari Penghasilan nih gaji ngono ku lho. Hah? Kan tiap bulan mati. Pendapatan kan naik. capital itu perwujudan dari future service. Perwujudan dari future service. Kalau income kenikmatan dari service selama suatu masa tertentu. Kita baca. Pengertian income adalah jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa mengganggu capital, tanpa mengganggu pendapatan penghasilan. penghasilan. Income adalah jumlah yang dapat dikonsumsi seorang dalam suatu periode tanpa mempengaruhi keadaan orang tersebut pada akhir periode dibanding dengan keadaan pada periode awal. Gini, income sama revenue. Revenue adalah mana ini bahasa Indonesia-nya? pendapatan dari modal. Penghasilan bersih atau laba bersih. Pendapatan adalah kenaikan kotor dari modal. Saya nulis nggak sih? Ini loh, pendapatan. Iya, Bu, dari tadi saya baca itu. Kenaikan kotor dari modal sendiri yang dihasilkan dari penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa pada pelanggan dan lain-lain. Kalau penghasilan, kelebihan pendapatan atas beban dan kerugian yang terkait padanya pada suatu periode. Berarti laba bersih, penghasilan itu laba bersih. Bisa jadi Kan sudah dikurangi beban-beban. kelebihan pendapatan atas beban. Nah, Iya, bisa jadi dikurangi bebannya udah dikurangi semua. Iya. Saya garis bawahi, pendapatan itu dari penjualan, Jualan. penghasilan itu selisih. Oh. Penghasilan itu yang sudah kita hasilkan. Penghasilan Oh, yang pendapatan itu total semuanya. Kalau penghasilan udah dikurangi beban-bebannya. gaji bersih gitulah. Bersih, Ini. laba bersih istilahnya. Gaji bersihnya kita penghasilan, pendapatannya kita gaji kotor. Sudah. Dong, Bu. Sudah. Berarti kan kita ada gaji bersih, gaji kotor itu. Iya, berarti gaji kotornya itu pendapatan, penghasilan kita itu gaji bersih. Berarti kita makan gaji Buta. penghasilan. Gitu. Oke, Jadi lihat dulu, Bu. sudah saya garis bawahi sebenarnya di sini. Iya. Oke. Jadi kalau di laporan laba rugi yang paling atas itu kan penjualan ya. Hah. Itu disebut pendapatan. Kita Bisa eh, menjual berapa. hasil menjual itu pendapatan kita. Tapi kita harus mengeluarkan biaya-biaya kan, beban-beban. Terus akhirnya dikurangi itu jadi Penghasilan. Tuh. Oke. Oke. Oke, nyantar, Bu. Ada lagi bedanya beban sama biaya. Beban sama biaya. Apa coba?